back to GD Review. Dan di video ini kita mau review laptop Asus VivoBook Pro 16X OLED M7600 yang udah kami pakai kurang lebih selama 1 bulan. Ini merupakan salah satu laptop segmen menengah ke atas dari Asus yang ditujukan untuk para konten kreator dan juga kalian yang berkecimpung di dunia multimedia. Hal yang paling mencolok dari laptop ini menurut kami adalah displaynya. Panel OLED berukuran 16 inch dengan resolusi 4K 60Hz serta color gamut DCI-P3 100%. Wow, tentunya spek display seperti ini cukup overkill untuk casual user ya. Tapi untuk para content creator atau orang-orang yang bekerja di dunia desain, display ini manjain mata banget. Aspek rasionya juga udah 16:10 yang membuat workspace kalian bisa lebih luas kalau kalian sedang mengerjakan creative work. Not to mention, display dari laptop ini juga udah dilengkapi fitur HDR yang membuat pengalaman menonton kalian ataupun mengedit konten HDR bisa menjadi lebih lengkap. Meskipun begitu, ada beberapa hal dari display laptop ini yang cukup menarik perhatian kami yang akan kita bahas nanti. Kemudian mengenai build quality, laptop ini menggunakan bahan campuran antara metal dan polikarbonat dengan finishing doff yang cukup empuk di bagian belakang layar. Warna Meteor White-nya nggak mentereng dan cukup kalem. Bahkan unit yang kami pegang saat ini warnanya udah agak kusam dan udah berubah warna seperti ke putih gading. Bobotnya cukup berat, yaitu hampir 2 kg dan itu pun belum termasuk charging adapternya. Terus soal performa. VivoBook Pro 16X OLED ini dilengkapi oleh Ryzen 5000 series dan Nvidia RTX 3050 Ti dengan fitur Max-Q. Balik lagi, untuk casual user, sepertinya Ryzen 7 atau Ryzen 9 itu udah terlalu overkill ya. Dan itu menjadi bukti tambahan kalau sebenarnya laptop ini benar-benar menyasar pasar khusus content creation atau para user yang memang berkecimpung di dunia desain dan multimedia. RAM-nya 16GB DDR4, udah disolder on board jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Dan untuk storage-nya 1TB, SSD M.2 NVMe yang nggak bisa ditambah lagi karena slot M.2-nya cuma ada 1. Untuk menjalankan program-program creative work seperti Adobe atau DaVinci dan lain sebagainya, pastinya udah nggak ada masalah. Rendering video 4K dengan durasi 10 menit di Premiere Pro itu memakan waktu sekitar 4 menit 10 detik di laptop ini. Cinebench juga mencetak skor 10.684 untuk multi-core dan 1417 untuk single core. Pokoknya untuk raw performance, VivoBook Pro 16X OLED ini udah oke banget lah. Untuk gaming yang gak terlalu haus graphic power seperti Valorant, Sifu, Dota 2, dan lain sebagainya, ya laptop ini udah cukup bisa diandalkan dengan settingan menengah ke atas dan kalian masih bisa dapat rata-rata sekitar 65 FPS. Tapi untuk game AAA, mungkin kalian harus tuning sedikit settingan grafiknya ke medium atau bahkan low, mengingat GPU-nya hanya RTX 3050 Ti dan resolusinya yang 4K. Yang pastinya jadinya GPU-nya bakal berat banget untuk ngejalanin game-game AAA. Keyboardnya memiliki layout full size, lengkap dengan numpad, ada backlight putih dengan 3 level kecerahan. Pengalaman ngetiknya menurut kami biasa-biasa aja, meskipun travel distance-nya itu lebih pendek daripada Asus ExpertBook B1400. Tapi yang bikin pengalaman mengetiknya biasa aja itu adalah actuation force-nya yang mungkin bisa dibilang cukup berat, yang membuat laptop ini nggak terlalu ideal untuk ngetik lama-lama. Meski begitu, kami tetap suka dengan layout keyboard ini yang cukup lengkap dan fitur-fitur yang disediakan, termasuk fingerprint yang disematkan di tombol power, shortcut untuk notepad, webcam, mic, dan lain-lainnya. Trackpad-nya gede banget dan cukup memadai untuk berbagai keperluan. Lalu di balik trackpad ini, Asus juga menyediakan fitur Asus Dial Pad yang berfungsi sebagai control wheel untuk berbagai adjustment seperti volume, scroll, undo, zoom, dan tools lainnya yang bisa terintegrasi dengan software creative work seperti Adobe. Tapi kalau boleh jujur, selama saya menggunakan laptop ini kurang lebih 1 bulan, agak sulit untuk membiasakan diri menggunakan Asus Dial Pad ini. Karena sebenarnya untuk scroll, untuk volume atau untuk zoom in dan zoom out itu masih tetap lebih nyaman pakai multi finger gesture. Mungkin jika kalian adalah orang yang suka
bekerja full dengan menggunakan trackpad, kalian pasti bisa suka dengan fitur Asus Dialpad ini. Port yang tersedia nggak banyak, tapi bisa dibilang memadai. Ada 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 masing-masing dalam bentuk Type A dan Type C, 1 HDMI 1.4, audio combo jack, dan microSD reader. Konektivitasnya juga udah menggunakan Wi-Fi 6AX dan Bluetooth 5.0. Baterai di laptop ini memiliki kapasitas 96 Wh dengan 6 cells, yang dimana ini kapasitas yang cukup di atas rata-rata. Awalnya kami sempat skeptis dengan performa baterainya, karena resolusinya yang 4K dikombinasikan dengan CPU yang high tier, pastinya laptop ini bakalan nguras daya banget. Tapi ternyata kami salah. Dalam penggunaan normal seperti browsing dan kerja ringan di brightness dan volume 50%, baterainya bertahan selama 4 jam 8 menit untuk menyentuh angka 19% dan mengaktifkan fitur baterai savernya. Kemudian dari 19% itu, laptop ini masih bertahan sekitar 28 menit sampai ke level 6%. Yang jika ditotal, daya tahan baterai dari VivoBook Pro 16X OLED ini mencapai 4 jam 44 menit berdasarkan pengujian kami. Kemudian untuk chargingnya pun cukup ngebut. Dengan adapter 120 watt yang disediakan, hanya memerlukan waktu sekitar 110 menit atau kurang dari 2 jam untuk men-charge baterainya dari 6% ke 100%. Menurut kami cukup cepat, mengingat kapasitas baterainya yang jumbo dan pengecasan dilakukan pada waktu sambil kerja. Oke, tadi kita udah bahas sekilas mengenai beberapa spek dari laptop ini. Sekarang mari kita masuk ke using experience-nya. Tadi di awal kami udah sempat mention kalau ada beberapa hal yang menarik perhatian kami mengenai display dari laptop ini. Yang pertama adalah refresh rate-nya yang hanya 60 Hz. Emang sih, laptop ini bukan dikhususkan untuk gaming. Tapi kita bisa lihat seri-seri lainnya dari Asus seperti VivoBook Pro 14X OLED atau bahkan dari brand lain seperti HP Pavilion Plus 14 OLED dan Acer Swift 3. Mereka semua udah mengusung refresh rate 90 Hz. Harus saya akui sebagai desainer dan video editor, refresh rate mungkin nggak terlalu penting untuk kebutuhan creative work. Mungkin. At least itu dari saya pribadi. Tapi mungkin kalau kalian punya pendapat lain, kalian yang mungkin mahasiswa desain atau kalian yang emang kerja di bagian multimedia, coba tolong tulis komentar kalian di bawah. Menurut kalian, refresh rate itu penting atau enggak sih untuk creative work gitu. Kalau dari saya pribadi, ya mungkin kurang terlalu signifikan ya. Asalkan udah 60 Hz ya udah itu udah oke gitu loh. Tapi, kalau misalnya mata kalian udah terbiasa, udah accustomed dengan monitor atau display yang refresh rate-nya lebih dari 60 Hz, seperti 90, 120, ataupun 144, dan bahkan di banyak device sekarang seperti smartphone, itu displaynya udah 90 Hz, bahkan ada yang 120 Hz. Itu there's no going back. Mata kalian pasti dari refresh rate yang tinggi, terus kalian pindah ke refresh rate yang basic, seperti 60 Hz. Itu rasanya nggak nyaman banget. Tadinya kami pikir, display laptop ini refresh rate-nya itu bisa naik kalau misalnya resolusinya kita turunin. Tuh. Jadi kami udah coba turunin ke 2K atau ke Full HD, tapi ternyata refresh rate-nya tetap sama. Udah kekunci di 60 Hz. Hal kedua yang cukup menarik perhatian kami dari display laptop ini adalah flickering yang dihasilkan oleh panel OLED-nya. Terkadang pada saat displaynya menampilkan warna putih atau warna-warna yang terang banget, beberapa user mungkin akan notice ada flicker yang terjadi secara sementara di laptop ini. Memang ini belum tentu noticeable oleh semua orang, karena kami sendiri waktu pakai laptop ini, beberapa dari kami tuh ada yang notice, ada juga yang enggak gitu, tergantung mata masing-masing user. Namun bagi kalian yang memiliki mata yang cukup sensitif terhadap flickering atau strobing light, ini cukup ngeganggu. Untuk itulah Asus menyediakan fitur OLED Flicker Free Dimming untuk meredupkan kecerahan layar supaya flickeringnya nggak terlalu noticeable. Kemudian hal lain lagi yang kami rasakan pada saat menggunakan laptop ini adalah bobotnya yang berat banget, terutama kalau kalian bawa charging adapternya juga. Kalau misalnya kalian pakai laptop ini cuma berpindah-pindah ke tempat yang dekat, misalnya biasa kalian kerja di meja, terus kalian pindah ke ruangan lain, terus kalian pindah ke ruang meeting, apa kalian pindah ke sofa, dan lain sebagainya,
Bawanya masih nggak terlalu ribet dan nggak kerasa berat gitu. Tapi kalau kalian bawa laptop ini bepergian, misalnya dari rumah ke kantor, kalian bawa pakai tas, terus juga kalian bawa pulang dari kantor ke rumah, jujur aja laptop ini bakalan kerasa berat banget, serasa bawa batu bata. Karena udah laptopnya berat, terus charging adapternya juga berat. Dan ini juga laptop yang ukuran 16 inch, jadi nggak semua tas itu bisa muat. Bahkan tas yang udah support laptop 15,6 inch aja dimasukin laptop ini itu masih bisa masuk, cuman agak maksa gitu. Jadi masalah bobot, ini laptop yang cukup berat kalau untuk dibawa bepergian. Hal terakhir yang kami ingin mention adalah respon touchpad-nya kadang-kadang bisa melambat kalau suhu internal sistemnya terlalu panas. Jadi kayak berasa berat aja gitu waktu mau menggerakkan kursor. Tadinya kami nggak ngeh kalau ini disebabkan karena panas. Karena udah sempat coba segala cara. Mulai dari aktifkan performance mode di MyAsus, aktifkan maximum performance di Windows, reinstall driver touchpad, sampai update driver Radeon dan Nvidia-nya. Tapi masalah ini kadang masih suka muncul. Bahkan dalam keadaan idle sekalipun. Ternyata pas kami bongkar laptopnya, fan-nya itu udah dalam keadaan berdebu parah. Jadi nggak heran meskipun kita pakai mode fan yang maksimum performance dan lain sebagainya, suhunya masih tetap panas gitu. Jadi pada saat kami udah bersihin debunya, fan-nya udah bersih, masalah respon touchpad yang melambat itu sampai sekarang nggak muncul lagi sih. Dan ini semoga juga bisa jadi tips buat kalian pengguna VivoBook Pro 16X OLED atau bahkan pengguna seri-seri laptop yang lain. Kalau misalnya kalian pernah ngalamin touchpad kalian itu kursor dari touchpad kalian itu responnya agak lambat, kalian harus curiga jangan-jangan fan kalian itu berdebu, jangan-jangan laptop kalian itu kepanasan. Untuk performa, secara overall laptop ini nggak ada masalah sama sekali, baik itu untuk daily usage ataupun heavy multitasking creative work. Fitur-fiturnya lengkap habis, ketersediaan portnya juga terbilang cukup, dan daya tahan baterainya yang sangat impresif untuk sekelas laptop dengan display 4K. Final conclusion dari kami adalah laptop ini cukup berani tampil di pasaran dengan spek yang gahar banget. Mungkin Asus mau bilang ke para desainer dan konten kreator kalau mereka bisa punya laptop dengan performa dan pengalaman yang mirip banget dengan PC. Harganya berada di kisaran 21.299.000. Kalau kalian seorang content creator yang ingin laptop dengan spek display level profesional, maka ini adalah laptop yang cocok untuk kalian. Itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Silahkan leave a comment jika kalian ada pertanyaan atau punya pendapat lain. Dan jangan lupa subscribe jika kalian suka. Stay curious and we'll see you in the next video.